pertanyaan saya nilai yang hubungannya dari keluarga itu tadi adalah madrasah pertama, orang tua, parent itu adalah madrasah pertama. Itu kan akan diadopsi oleh seorang anak, ya, menjadi nilai atau value itu sendiri. Nah, sedangkan nowadays ini ya di era sekarang ini value itu kadang udah berubah dari yang parent, ini ke internet ini, Mas, gimana? Bagaimana kemudian kalau setiap problematika dalam keluarga itu sendiri, termasuk permasalahan emosional dari kedua kepala ini, bukan hal-hal yang terkait rasional, kemudian keputusannya dibebankan kepada anak. Kirain lagi koneksinya gitu ya. Oke. Ini sinyalnya agak rendah. Tertutup banyak ini ya, gedung. Oke, teman-teman, ternyata sudah banyak banget diskusi yang menyenangkan bersama Mas Abrang. Mungkin supaya kita lebih enak lagi ngobrolnya, lebih banyak dapat perspektif lagi. Mungkin setelah ini kita akan buka sesi Q&A untuk semua peserta. Oke, untuk ya semua teman-teman yang pengen tanya, nanti bisa kita pilih sekitar 3 penanya dulu gitu ya. Nanti bisa langsung dijawab satu persatu gitu. Oke. Ini udah dinyalain ya, teman-teman. Oh ya, oke. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya? 1, 2, 3. Masnya 1, mbaknya 2 yang pakai jilbab, sama masnya yang di atas. Oke, boleh? Mic-nya, teman-teman. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu, Mas Abrang dan semuanya, Mbak Katri juga. Mungkin masalah saya ingin bertanya masalah uniqueness setiap manusia tadi, karena saya juga percaya bahwa manusia itu makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa manusia sempurna itu saya percaya karena setiap bayi yang lahir di dunia ini pasti menandakan bahwa Tuhan masih percaya sama manusia gitu. Dan itu mempunyai makna di hidup saya bahwa manusia juga mungkin yang dikatakan Mas Abrang seperti uniqueness tadi. Dan saya punya sebuah analogi bahwa uniqueness ini juga seperti ambisi manusia. Yang mana kalau di kehidupan saya mungkin ambisi saya adalah saya harus mempunyai keluarga kecil nantinya yang lebih daripada keluarga saya. Dan apakah ambisi tersebut itu bisa dijadikan sebuah uniqueness terhadap kesamaan kita bersama pasangan? Atau mungkin ambisi tersebut hanya sekedar nafsu belaka yang memang manusia itu hakikat hidupnya itu menyempurna gitu, Mas. Jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk pertanyaan pertama kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mas. Atau mau dijawab dulu? Langsung pertanyaan kedua dulu aja ya. Oke. Pertanyaan kedua dulu aja. Biar kita nanti langsung jawab. Oke. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Mas Noe dan Mbak Gayatri. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan kayak gitu. Yang pertama adalah, kan kalau misalkan kita katakanlah punya keturunan kayak gitu kan, terus habis itu pasti akan ada gap antara kita dengan keturunan kita, entah itu gap antara usia atau mungkin dari sisi pemahaman kayak gitu. Nah, terus kalau menurut Mas Abrang itu gimana caranya kita memastikan bahwa anak kita tuh bisa hidup atau setidaknya kayak bertahan hidup di masa depan yang mungkin keadaannya itu sangat berbeda dengan kita sekarang kayak gitu. Jadi hal apa aja yang harus benar-benar kita bekalin ke anak kita gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi Mas Abrang sempat menjelaskan tentang di bab pertama itu tentang ini kayak keseimbangan gitu kan, keseimbangan antara inilah yang konflik sama kebosanan dan perpecahan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada sebuah keadaan di mana keluarga itu tuh cukup flat gitu, cukup flat dan kayak nggak ada apa-apanya gitu, misalkan kayak gitu kan. Apakah itu tuh yang salah itu adalah keluarganya, artinya kayak dia harus mencari keributan, atau sebenarnya yang salah itu tuh orangnya, karena sebenarnya tuh kowe di masalah kowe ngerti masalah apa gitu sih. Itu pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang ada di atas.
Baik, selamat malam Mas Abrang dan semuanya. Di sini saya akan bertanya tentang kenapa gitu, kenapa kok ada orang yang kayak membanding-bandingkan anaknya gitu loh, seperti itu. Oke, biasanya anak tetangga gitu ya. Tuh lihat anak tetangga gitu. Oke. Itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih ya Mas, itu sangat cukup ini ya, merepresentasikan tahap usia kita semua. Oke. Biasanya sering dibandingkan ya gitu. Oke, Mas Sabrang mau jawab yang mana dulu nih Mas? Oh, dari pertama aja. Oke, dari pertama tentang itu. ambisi itu tadi, apakah uniqueness itu tadi. Itu part of uniqueness, tapi kalau saya nyebut ambisi itu lebih beratnya pada posisi goal. Uniquenessmu adalah bagaimana kamu kuat memegangi goal tersebut. Sifatnya steadfast, steadfast apa bahasa Indonesia-nya? Teguh memegang pendirian atau keras kepala memegang pendirian. Itu sama-sama memegang pendirian tapi tipis bedanya kan gitu. Kalau kamu punya goal seperti itu, very much okay, semua orang punya goal masing-masing. PR berikutnya adalah cari orang, pasangan yang mau sharing that future dengan kamu, kan gitu kan. Kalau future-nya sudah berbeda bayangannya, akan terjadi konflik yang dia punya uniqueness yang berbeda dengan kamu, uniqueness-mu untuk masa depannya mau gimana. Kan itu. Jadi bisa dikatakan bahwa itu unik, bagian dari uniqueness juga, walaupun positioning dia sebagai goal di future. Jadi visimu ke depan tuh ke sana nih gitu. Nggak banyak orang yang punya planning segitu jauh tentang keluarga, bahwa saya punya anak berapa apa dan seterusnya gitu tuh, menurut saya itu uniquenessmu yang kalau memang itu kamu anggap posisi sebuah konsep yang penting, ya go for it, live with adventure. Kasihan kalau saya mikir jadi berpikir ketika sekitar umuranmu aku mikir piye yo. Saya tidak berpikir kayak gitu Mas. Ya makanya saya kalau dikasih tips keluarga itu agak takut saya karena otakku nggak beres, bukan standar. Karena waktu itu saya berpikir keluarga ini apa sih? Oh, keluarga ini adalah sebuah konsep yang dibuat agar terjadi prokreasi. Oh, yang penting punya anak, ada urusan keturunan, ini konsep sosial kok. Oke, urusannya gimana bikin stabil dan terus saja. Cinta, bullshit. Jangan jadikan standar. Semua orang punya uniqueness-nya, termasuk cacat. Itu cacatan otak saya memang seperti itu. Jadi saya senang anak kecil dari sudut pandang saya, anak muda punya visi, wah nanti keluarga saya kecil gini ideal, wah udah clear picture-nya ke depan arahnya kemana. Go for it man. Yeah. Sudah terjawab? Kalau misalkan permasalahannya ada di background-nya Mas, jadi dalam pencarian itu selalu pasangannya look for my background yang sedikit rusak dan segala macam gitu. Bagaimana kita buat rebranding image atau rebranding kita sebagai manusia yang punya ambisi itu? Gini, kalau kamu berpura-pura menjadi orang lain, kamu akan capek suatu saat. Long game-nya strategi long game-nya enggak baik. Kamu akan terus berpura-pura, lama-lama capek, nanti akan keluar dirimu yang asli juga. Dan dia kecewa nanti, oh ternyata gini, kemarin cuma iklan tau kan gitu. Mending dari awal tahu, dia tahu yourself sesungguhnya, dan dari awal memutuskan iya atau enggak. Kalau enggak ya oke, cari yang mau. Share future itu kan gitu. Maksudnya ini dalam tujuan perang panjang ya. Itu strategi yang lebih viable daripada harus berpura-pura. Semua yang berpura-pura itu mencapaikan. Menurut saya. Gitu ya, matur nuwun. Yang kedua tadi Gimana memastikan anak kita pada dewasanya, apa yang harus dibekali? Gap antara keturunan. Gini. Mungkin saya sharing bagaimana saya handle anak saya. Karena saya tahu dia akan mengalami zaman yang tidak akan saya alami. Jadi pertama yang saya bangun adalah critical thinking. Bagaimana kalau orang nanya, anaknya boleh pegangin gadget atau tidak? Dari awal anak saya lepasin gadget. Tapi saya selalu temani pemaknaan. Karena setiap dia mengalami sesuatu, dia harus mengambil ilmu di situ. Jadi kamu nonton apa?
nonton gini-gini. Terus gimana itu pendapatmu? Wah, saya menemani membiasakan dan menemani pemaknaan tersebut. Kalau sudah terbangun rumah pemahaman bahwa sesuatu semua harus difahami dan dimaknai, dia akan punya harapannya, dia akan punya kebiasaan untuk memaknai setiap hal yang dia temui tanpa bapaknya sekalipun. Jadi critical thinking dan membangun rumah pemahamannya seperti itu. Jadi yang dibangun bukan ngajari pakai internet, tapi ini sebuah alat yang bisa kamu gunakan dalam hidupmu seperti apa. Human centric, bukan teknologi centric. Bukan peradaban centric, tapi human centric. Kalau saya pemahamannya seperti itu. Semoga menjawab ya. Yang kedua tadi, kalau keluarga nggak pernah ribut, sudah terbuktikan. Yang ribut terus bermasalah. Yang nggak pernah ribut ya bermasalah, wis toh. Yang pernah ribut ini ngopo jane pun masalah ning meneng-meneng tok pendem jane kan gitu. Soalnya ada kecurigaan itu juga kan endingnya. Sebenarnya modalnya asik nih. Kenapa? Karena kedua-duanya siap menyerahkan uniqueness-nya demi kebaikan bersama. Ini opportunity untuk menjadi fun atau menjadi romantis yang tidak semua orang memiliki. Do something yang unexpected. Itu kan sedikit aja. Tiba-tiba kamu pulang ke rumah pakai baju Hinata gitu misalnya. Ya enggak se ekstrim itulah, tapi maksudnya something unexpected gitu. Itu pasti dia, what the hell apa sih ini? Jadi punya something yang dibicarakan. Jadi sumber yang disebut sebagai romantis itu something yang unexpected kok. Sesuatu yang tidak disangka-sangka. Karena gini, setiap kita mengalami sesuatu, sedikit ya, ada yang loading nih. Otak manusia memprosesnya itu yang disebut sebagai reverse inference process. Apa itu? Otak manusia itu dilatih untuk memproses masa lalu. Kamu dapat dengar suara dulu, baru kemudian nge-track suaranya dari mana ya. Bukan suaranya dari mana baru dengar. Selalu reverse inference process. Sehingga ketika ke masa depan, itu selalu nge-track masa belakang dari pengalaman masa lalunya. Ketika kamu memberi sesuatu di masa depan yang tidak bisa di-track di masa lalunya, itu akan dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menyenangkan. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu aneh, dia akan menganggap kamu jadi, yo gila po. Mohon maaf ya, saya agak melebar sedikit ya, siapa tahu berguna. Ini yang disebut sebagai cognitive load. Ini berguna di mana aja, Mbak. Bikin musik pun berguna. Bikin musik kalau terlalu aneh, nggak akan ada yang mau dengerin. Tapi kalau terlalu biasa, orang bosan. Contohnya gini, dangdut itu kan ya tak dangdut itu di mana-mana gitu, kamu dengerin tuh. Yang berbeda adalah dari nadanya, dari senggaan-senggaane. Itu membuat sesuatu ada yang baru. Karena kalau familiar, rumusnya gini, 90% familiar, 10% inovasi. Kalau pengen jaga interest itu kayak gitu tuh. Biasanya rumusnya yang terjadi. Jadi kalau Anda 100% flat-flat aja, dua-duanya juga bosan. Bikin satu, nanti akan tertrigger. Karena ada naluri reciprocality namanya. Naluri apa itu? Kalau yang satu ngasih kejutan, dia akan merasa punya kewajiban ngasih kejutan yang lain. Reciprocality, ya. Terus kemudian kedua-duanya ngasih kejutan tiap hari, lama-lama udah gak stabil nih. Ya gini apa nih, kejutan terus tiap hari ini. Oke, stop. Kasih kita stabilin lagi. Gitu. Tapi Anda mendapatkan kesempatan yang luas untuk bisa memberi flare bumbu-bumbu yang menyenangkan di keluarga Anda. Tinggal mau main apa kan gitu. Seru itu, saya banyak ide gitu-gitu. Bikin kisruh pokoknya. Oke. Jawab Mbak ya, Maten. Jawab ya Mbak ya, oke. Yang terakhir, Mbak. Bagaimana, kenapa sering membandingkan? Sering dibandingkan. Sama anak tetangga Mas. Sama anak tetangga, sama anak di TV. Sekarang kan anak TikTok bisa dibandingin. Itu masalah gini, itu hampir masalah semua orang. Enggak cuman, anak kebetulan adalah objek baru yang bisa mudah dibandingkan. Tapi gini, semua orang pasti meletakkan harga dirinya pada sesuatu. Kalau kamu meletakkan harga dirimu pada penampilanmu, kamu akan selalu merasa bersaing sama orang lain tentang penampilan. Kamu meletakkan harga dirimu pada kepintaran anakmu, akan selalu membandingkan.
That's it. Padahal itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Problemnya adalah kebanyakan dari kita tidak memahami bahwa di mana kita meletakkan harga diri. Itu dengan sengaja diletakkan di mana dia nggak bisa mengontrol. Padahal itu fully controllable. Misalnya, orang takut gagal karena dia meletakkan diri pada keberhasilan. Kalau dia meletakkan harga diri pada proses, harga diriku adalah ilmu yang tidak hilang pada proses apapun, dia nggak akan takut gagal. Gagal dia nggak masalah. Pesek, marah. Merongos, marah. Dia meletakkan harga dirinya pada fitur wajahnya. Terus, wah kamu cantik banget ya merongos. Itu ketawa. I mean, paham maksud saya? Bahwa setiap orang meletakkan harga dirinya pada something nih. Misalnya ada teman saya nih, yang deg-degan kalau naik panggung. Itu gemeteran itu. Wow, apa sana ketakutan gitu. Nanti gimana ya kalau di atas panggung gitu. Karena kemungkinan harga dirinya masih pada, nanti saya dilihat orang gimana ya. Kalau letaknya harga dirinya pada, aku ngalami something yang fun nih. Bahwa aku belajar dari perjalanan. Itu semua pengalaman yang tidak punya resiko mematikan, itu akan menyenangkan. Teorinya seperti itu. Mungkin Anda perlu mengalami sebuah resiko di mana resikonya hidup mati. Karena setelah lolos dari situ, semua masalah itu kecil. Enggak bikin mati aja kok. Malu. Saya dan Leto, sebuah band papan atas dari Jogja. Itu kan gak punya malu saya. Itu mengalami hal memalukan yang sangat banyak. Kalau mau dianggap sebagai memalukan. Tapi gitaris saya pernah mencret di atas panggung. Saya berkali-kali resletingnya lupa dinaikin. Pernah jatuh di atas panggung. Kalau saya melihat harga dirinya saya akan sangat malu dan malas naik panggung lagi. Tapi saya tidak ditertawakan dalam posisi itu. Saya ikut sama penonton menertawakan diri saya bareng-bareng. Jatuh, bangsat aku memang jatuh. Itu terjadi di Padang. Saya jatuh gelewang, buat penonton ketawa, saya juga ketawa. Jatuh ya Allah ya. So, it's okay. Kemudian, kamu letakkan harga dirimu, kalau orang meletakkan harga dirinya pada tempat yang tepat, hidupnya akan jauh lebih stabil. Dan saya merekomendasikan, letakkan harga dirimu bukan yang dibandingkan dengan orang lain, tapi pada pertumbuhan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Karena tidak ada dari luar dirimu yang akan bisa mengganggumu. Ngaten nggih. Matur nuwun. Oke. Langsung ya, jadi notes bahwa bandingan tuh jangan sama anak tetangga, tapi dengan diri kita yang sebelumnya, supaya kita tahu ada perubahan positif apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi besok-besok kalau misalnya, kamu tuh anak tetangga, kamu harus bandingkan dengan saya yang dahulu gitu ya, baru bisa gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan kita buka 3 penanya lagi mungkin. Oke, masnya kan itu ya masnya. Iya bener masnya, ya pakai kacamata ya. Terus tadi mbaknya pakai jilbab hitam sama tadi mbaknya juga. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nanti pasti akan ada waktu teman-teman akan tertunjuk ya kayak sesi kemarin. Oke, kayak sesi kemarin sudah ada 7 kali dia nunjuk baru ketunjuk gitu. Oke, tadi mic-nya di mana deh? Oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Lukman. Begini Mas Abrang, ini terkait dengan beberapa pertanyaan sebelumnya dari Mas yang di belakang itu yang bicara soal membandingkan dan dibandingkan ini ya, kayak lagunya itu Darboy. Ini bicara, saya ingat Mas Abrang itu pernah ngobrol soal moralitas, akhlak, integritas itu ya, yang soal itu. Itu kan setiap orang hidup itu, siapapun, setiap orang itu dari lahir itu mengadopsi nilai atau value gitu kan. Dan ini ada terkaitannya dengan ruang lingkup keluarga itu nanti. Pertanyaan saya nilai yang hubungannya dari keluarga itu tadi adalah madrasah pertama, orang tua, parent itu adalah madrasah pertama. Itu kan akan diadopsi oleh seorang anak, ya, menjadi nilai atau value itu sendiri. Nah, sedangkan
nowadays ini ya, di era sekarang ini value itu kadang udah berubah dari yang parent, sorry itu saya ini ke internet ini Mas, gimana? Media dan lain-lain itu loh. Nah, kalau itu menurut saya ya, jadi banyak anak itu mengadopsi nilai value itu, contoh-contoh itu dari media, yang itu mungkin kadang tanpa filter. Itu gimana menurut Mas Abrang? Terus yang kedua itu tadi bicara soal yang dibanding-bandingkan. Saya juga ingat Mas Abrang itu pernah ngobrol di podcast sama Habib Hussein itu kalau nggak salah, bicara soal yang tadi masih ada kaitannya sama harga diri. Identitas itu ya, orang menyandangkan identitas itu terhadap apa? Kalau orang menyandarkan identitinya sama bubur, ya kalau disinggung masalah makan bubur diaduk atau dicampur, ya kamu akan tersinggung gitu loh. Nah ini gimana sih kalau zaman sekarang, kenapa saya pikir banyak orang itu ada yang suka apa ya, mengklaim identitinya secara random gitu loh Mas. Dan kayak kenapa zaman sekarang itu kesannya banyak orang yang disklaim bahwa apa ya namanya, mengklaim bahwa mereka tuh introvert. Ya, aku introvert. Ngapain sih sama saya nggak bisa sama mereka itu ya gitu. Saya nggak suka ini itu. Yang penting saya dengan diri saya gitu. Kenapa banyak orang juga introvert dan kayak random identity itu tadi di situ. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita lanjut ke Mbak yang hitam dulu, jilbabnya itu belakang dia. Mbaknya boleh, nah oke. Selamat malam Mas Sabrang dan teman-teman. Jadi saya tuh pernah dengar cerita, itu kalau seorang kiai A, kiai B atau tokoh itu bisa berhasil, itu salah satunya karena tirakat dari orang tuanya. Pertanyaan saya itu bagaimana pendapat Mas Sabrang tentang orang tua yang melakukan tirakat, entah itu puasa atau melakukan amalan apapun yang diniatkan untuk keberhasilan anaknya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi yang pertanyaan terakhir dari mbaknya di depan. Itu yang ya. Baik, selamat malam Mas Abrang. Saya mau tanya, jadi dalam suatu keluarga itu kan ada orang tua, dan orang tua itu kan dua kepala yang berbeda. Bagaimana kemudian kalau setiap problematika dalam keluarga itu sendiri, termasuk permasalahan emosional dari kedua kepala ini, bukan hal-hal yang terkait rasional, kemudian keputusannya dibebankan kepada anak. Apakah kemudian kita sebagai anak boleh memberikan pengertian di mana seharusnya permasalahan emosional dari dua kepala ini bisa diselesaikan oleh dua kepala sendiri tanpa perantara dari anak, karena ranahnya sudah emosional dan terlalu internal dari hubungan mereka sendiri gitu. Terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya Mas. Oh, nilai internet ya. Semua orang mengadopsi nilai, tapi tidak semua orang memahami nilai apa yang diadopsi. Karena sebelum dia diutarakan menjadi sebuah simbol kata-kata atau kalimat, itu tidak bisa diolah, tidak bisa diganti juga. Ya, karena tidak mewujud dalam tanda petik dalam sebuah konsep. Bahwa mengadopsi nilai-nilai dalam internet, kita ngomong gini, ketika dia sudah punya kemampuan kognitif, dia akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Terus kemudian kenapa literasi itu sangat penting? Karena itu kemudian membuka khasanah segitu banyak. Terus kemudian ada sebuah era di mana informasi jadi tidak terfilter. Si anak itu pasti akan mengikuti struktur sosialnya. Yang paling banyak dia hadir di dalamnya. Kalau dia Indonesia berapa ya? Rata-rata kalau 2021 itu rata-rata dalam sehari ngabisin waktu di internet sekitar 8 jam something menit, 8 jam 34 menitan. Di sosmed sekitar 3 jam 16 menitan. Jadi mayoritas waktunya memang di situ. Tanpa sadar dia akan menyerap value yang di situ. Karena mana yang tinggi, mana yang rendah akan nancep akan kepake di lingkungan sosialnya. Itu ya faktanya seperti itu, mau gimana lagi?
Kalau mau counternya, makanya tadi ketika saya melepaskan gadget kepada anak, itu adalah pemaknaan. Jadi sehingga dia bisa mengolah nih. Dia bisa masuk ke lingkungan kambing tanpa harus menjadi kambing. Harapannya kan gitu. Dia tahu kapan berperan menjadi kambing, kapan tidak berperan menjadi kambing. Itu kadang-kadang terlalu efektif juga. Kepada kasus anak saya. Aku malah tadi cerita lagi. Anak saya itu juga bangsat kayak bapak. Anak saya yang pertama ya, anak saya yang pertama itu kognitifnya sangat kuat. Dan saya ajari critical thinking dari awal. Dan kalau membantah, aduh luar biasa. Dan dia tahu bahwa dia berperan dalam internet itu. Sampai menjadi peran seorang scammer dan nyecam. Kan mumet bapak iki, gue nyecam gitu ya, argumentasimu gimana? Ayo dimaknai. Yang laporin adiknya. Adiknya berbeda lagi. Adiknya orang yang sangat tidak punya filter dan jujur dan emosional. Jadi dia nangis-nangis, kakak ini itu nyecam orang sama temennya membuat drama. Terus hasil scamnya ya Roblox ya boneka-boneka gitu-gitu lah. Terus dikasihin ke saya, tak kasihin orang yang di scam loh. Ini udah dikasih sama kakaknya gitu. Saya cari argumentasi, kenapa kamu nyecam orang? Do you think it's a good thing? Oh bagus. Wait, kok bagus? Gimana argumentasimu kemudian? Karena aku dulu pernah di scam Pak Anda. Anak saya manggil saya Pak Anda. Karena ibunya Bunda, bapaknya Pak Anda. Saya dulu pernah di scam Pak Anda. Dan saya sakit hati di scam. Sehingga saya harus memberi pelajaran kepada orang. Agar jangan di scam lagi. Terus cara memberi pelajaran gimana? Ya dengan nyecam orang. Logikamu gitu. Nah itu kemudian diskusi terjadi. Itu memang tidak baik, tapi itu opportunity untuk kemudian saya diskusi panjang lebar sama dia. Terus kemudian akhirnya dia sampai sebuah pada posisi bahwa dia tahu itu salah. Tapi fun to be done. Oke. Ya setelah diskusi panjang, oke kita ambil garis lurus nih. Kita harus ngambil tracknya di mana nih. Kalau kita ngomong pada value itu gini. Value itu sebagai seed untuk melakukan something. Terus kemudian ada boundaries, apa yang boleh atau tidak. Kalau dia value-nya udah benar, bisa mengidentifikasi mana good, mana bad. Kemudian yang salah kan boundary-nya kemudian. Oke kita bikin boundary ini. Boundary-nya kalau kamu ngambil sesuatu dari orang, dengan menipu orang lain, merugikan orang lain, itu udah lepas dari boundary. Rule-nya di situ. Oke ada satu pengalaman yang menghasilkan rule untuk dia sepanjang hidupnya. Win-win menurut saya. Walaupun harus ngalami punya anak scammer. Selama seminggu saya teror, saya manggilnya scammy. Scammy. Ibunya tidak terima. Karena dianggap saya mendoakan anak saya menjadi scammer. Omongan kan doa. Enggak salah konsepmu, tapi aku butuh neror nih si anak nih sebentar. Dia harus merasakan pain-nya dari mistake gitu loh. Dia di mocking. Untung dia nyekemnya sekarang. Sehingga dia bisa belajar sekarang. Kalau nyekemnya nanti pas SMA setengah mati. Apa kita handle-nya? Jadi menurut saya itu lagi-lagi kesalahan utamanya adalah ketika dia tidak ditemani berproses. Karena kita tidak bisa menghalangi anak untuk bisa berhubungan dengan siapa aja. Kalau kita menghalangi si anak untuk berhubungan, dia akan kehilangan kesempatan untuk berproses. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menilai batasnya di mana. Kalau tidak dia ditemani, dia akan menyimpulkan pemaknaannya pada lingkungannya. Itu yang dangerous. Gunanya orang tua, oke saya paham bahwa orang tua mungkin tidak punya waktu banyak sama anaknya. Mungkin dia sehari 2 jam. Oke, gunakan 2 jam itu untuk diskusi kognitif. Kamu ngapain nih? Dan jangan pernah ngejudge anak. Karena dia belum tahu benar salah. Dia lagi probing nih, nyoba-nyoba. Lihat kalau anak kecil itu di dapur pasti nyoba-nyoba dipegangin apa. Sampai orang tuanya teriak. Oke, habis itu dia berhenti. Nggak nyenggol itu lagi karena tahu boundary-nya. Semua orang itu gitu kok. Kamu umur segini itu masih nyoba-nyoba. Bilangnya nggak yakin ya boundary-nya gitu, belum dibentak sama bapak atau belum dibentak sama lingkunganmu. Kamu coba-coba itu pasti apa yang kira-kira boleh, kira-kira enggak. That's the nature of human. Jadi semakin sering dia tahu kesalahannya, semakin banyak dia tahu kesalahannya ketika kecil, semakin dia banyak modalnya untuk tumbuh besar. Dan sebenarnya internet bisa dimanfaatkan untuk itu. Karena banyak kesalahan yang terjadi di internet. Kalau orang tuanya ikut menemani
memproses. Bukan sebagai dogma, tapi sebagai kebiasaan untuk memproses. Kita harus, kalau pengalaman saya harus ngasih logikanya. Ketika dia sudah bisa diajak ngobrol. Sebelum itu ya harus pakai fisik. Anak saya yang pertama ini dulu ada satu hal yang dia sangat tertarik dan nggak bisa saya bentak, nggak ngerespon, yaitu mainan raket nyamuk. Pegang, saya setrum, cetak. Oke, habis itu nggak pernah nyenggol lagi. Karena diomongin nggak mempan, dia harus ngalami sakit fisiknya. Orang tuanya cuma memastikan bahwa sakit fisiknya tidak sampai mematikan si anak. Atau menghasilkan kecacatan seumur hidup, gitu aja. Yora setrum nyamuk, loro paling. Jajal, cetet, enggak gitu. Itu yang saya sering tabrakan sama, istri. Karena tidak setuju dengan konsep itu. Tapi saya merasa anak saya belajar naik pohon. Oke. Saya naik, tak tunggu jatuhnya. Itu saya tanam. Ketika dia naik jendela, awas lu jatuh, saya tunggu jatuhnya. Oke, dia jatuh, saya tangkap. Cuman perlu dipastikan bahwa dia ngalami traumanya tapi tidak sampai cacat. Naik pohon, awas lu jatuh, hati-hati, kalau nggak hati-hati jatuh lu, jatuh, tak tangkap. Oke. Itu dapat 3 kali, 4 kali, omongan saya kemudian dianggap serius nih. Karena prediksinya itu terjadi, dia alami. Ini membangun Pavlovian conditioning lah. Sambil kuliah. Sambil kuliah, conditioning ke anak nih. Jadi omongan si Panda ini sudah kayak profetik, kayak nabi jadi anak saya. Wah, kalau Panda udah ngomong, wah, padahal kita kan kalau anak kecil kan belum tahu apa-apa, kita gampang nanam image itu. Itu kadang-kadang berguna juga. Jadi kita tidak pernah bisa menyalahkan keadaan zaman. Yang nomor 1 kita salahkan respon kita terhadap situasi. Menurut saya seperti itu. Berikutnya. Oh, banyak manusia itu punya kebutuhan innate kebutuhan to trust something dan be something. Kalau dia nggak bisa be something by himself, dia mengadopsi identitas yang lebih besar. Aku ikut ormas A, aku ikut partai A, aku bagian dari fans klub sepak bola A. Itu aktualisasi diri identitas yang harus dipenuhi dengan cara mengadopsi identitas yang lebih besar. Tidak salah. Naluriah manusia adalah pengen identitasnya kelihatan. Yang tidak mau mengadopsi itu, dia ambil teknik lain nih. Aku agak ADHD. Dia jadi unik. Dia jadi punya pembeda dengan temannya. Sekarang banyak penelitian mengatakan bahwa anak muda self-claiming bahwa dia punya kelainan tertentu. Maybe right, maybe wrong. Tapi kalau kita lihat dasar basicnya, itu karena dia butuh identity memang. Dia butuh uniqueness. Itu dari dulu kok. Kalau dulu ekspresinya milih model celana, milih model baju. Ada yang gotik, ada yang sobek-sobek, ada yang sangat rapi. Itu ekspresi dari identity itu tadi. Kebutuhan itu dijawab oleh zaman dengan cara yang berbeda. Nah sekarang referensinya sudah sangat banyak. Bisa aku ngeklaim diriku, aku cacat deh. Itu spesial. Dengan kekurangan, tapi pembeda dengan yang lain. Itu basic innate human pengen seperti itu. It's okay. Orang lagi mencari perjalanan, mencari jati dirinya. Semoga dalam perjalanannya dia menemukan bahwa kamu tidak perlu mencari jati diri. Kamu hanya perlu mengekspresikan dirimu apa adanya dan jati dirimu akan keluar dengan sendirinya. Ngaten ya. Oke, kita lanjut lagi. Orang tua yang tirakat untuk keberhasilan anaknya. Ini angel aku bahas mekanisme ini tanpa harus. Karena tirakat bukanlah mekanisme sains yang bisa dibahas. Aku bisa membahas itu lebih dalam, tapi nanti kita masuk area esoteris. Esoteris itu nggak bisa di-proving nih nanti gimana. Tirakat itu tidak hanya berguna buat anak. Anak tirakat berguna buat bapak, kakek, dan seterusnya. Ini transcend time. Jadi ketika orang tua tirakat sama anaknya, bukan tentang keberhasilan yang kau bayangkan. Karena keberhasilan pada level itu bukanlah pada karir yang dibayangkan manusia.
tapi keberhasilan menjadi dirimu yang sesungguhnya. Bahkan nanti kadang-kadang melewati kesusahan, kalau itu jalan tercepat untuk menemukan dirimu, itu tirakat bapakmu yang tercapai. Jadi bapakmu, mesti orang tua itu pengen menemukan pengen anaknya ultimate menjadi manusia yang tidak hanya sukses di dunia tapi juga di akhirat. Paling gampang gini, tirakat itu membesarkan wadah dari si anak. Wadah apa? Wadah yang bisa menampung ruh. Ngangel yang bahas gini kita. Anak saya yang pertama saya pesan, aduh gue ngomongin gitu. Ini rano rekaman tuh iki. Ono rekamannya rasito ngomong wis. Apa namanya? Kita nggak sama masuk area itu terlalu dalam, nanti saya dianggap sebagai klinik. Tapi gini, apa namanya? Tirakat itu metodologi sebelum sains untuk bisa mensupport darah. Dan itu tidak salah. Cuman mekanismenya tidak bisa dijelaskan dengan narasi sains. Sains itu sebuah narasi tertentu untuk menjelaskan dunia, bukan satu-satunya narasi. Ada narasi spiritual. Kita ngomong cukup dalam ya nih kemarin ya, tentang narasi dan bermacam-macam narasi. Ini dari area narasi yang berbeda. Tapi tirakat itu tidak hanya turun ke bawah, itu juga turun ke atas. Mekanisme waktunya seperti apa? Ini pembahasan lebih dalam yang kalau diobrolin ada rekamannya nanti akan menimbulkan perdebatan yang tidak penting. Gitu. Tapi kenapa minta ditirakati bapakmu? Kalau kamu bisa tirakat buat dirimu sendiri, why not melakukan itu? Gitu. Oke, sudah terjawab ya Mbak. Oke, Iya. kita lanjut yang terakhir. Oh, orang tua butuh anak untuk menengahi. Kenapa tidak diserahkan kepada orang tua gitu? Ngelihatnya jangan gitu. Coba lepaskan anak orang tua dulu. Lepaskan human. Anyone who cry for help, if you can help, help. Doesn't matter siapapun. Ketika orang tuamu tidak bisa meresolve, saya sangat masuk akal kenapa dia minta anaknya. Karena anaknya adalah common, persamaan dari keduanya. Ketika individu uniqueness-nya tidak bisa ditabrakkan, dia mencari kesamaan. Apa ya? Ada representasi fisik dari kesamaan keduanya. Adalah si anak. Makanya si anak harus take over, ambil keputusan. Pertanyaannya, man up. Kamu berani nggak ambil keputusan itu? Kalau saya pribadi, dari kecil, ketika saya ditanyain gitu, langsung saya. This is my decision. Kamu sudah nanya ke aku, pintunya terbuka, saya sampaikan. Kalau nggak kamu lakukan apa nggak, mau kamu lakukan nggak kamu lakukan, aku sudah menyambut bola yang dilempar dan aku membantu sebisa-bisanya. Itu opportunity-mu untuk terlibat dalam membangun keluarga. Karena keutuhan keluarga tidak hanya bersandar kepada orang tua. Siapa tahu anaknya juga bisa lebih dewasa dalam keadaan itu. Karena biasanya yang tidak terlibat dalam pertarungan itu yang paling bisa memberi advice. Kalau contohnya, kalau ada teman Anda 2 ribut pasangan, nyari advice, wah kamu jadi orang paling bijaksana sedunia. Kamu harus pengertian dek sama dia. Dia itu orangnya gini, kamu harus bijaksana. Kalau dia yang ngalami, karena ngomongin dirinya sendiri aja nggak bisa. Cangkemmu enak, kau nggak ngalami cok. Nah, kamu pada sebuah perspektif posisi yang bisa helps other, why not? Cuman kalau ini spesifik anak sama orang tua, yang perlu dijaga adalah adab, gitu aja. That's it. Menurut saya seperti itu. Semoga bermanfaat. Oke, terjawab ya Mbak ya. Oke, setuju sih Mas. Jadi memang kalau kita misalnya melihat sebuah status kayak ngerasa ya harusnya orang tua bisa ambil putusan sendiri gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau kita ngelihat sebagai keluarga yang utuh itu sebenarnya anak juga akan terlibat gitu ya. Oke, gimana Mas? Tambah sedikit. Kamu jangan menganggap orang tua lebih dewasa loh. Lebih hebat. Orang tua itu cuma lahir lebih duluan daripada kamu. Bukan berarti tumbuhnya dan dewasanya pasti lebih baik daripada kamu. Informasi yang dia baca seumur hidup bisa kamu selesaikan setahun kok. Dengan informasi segini banyak. Kita harus menghormati mereka sebagai orang tua. Tapi ilusi yang lain, kamu tetap human sama human. Itu menurut saya perlu kita pertimbangkan. Seperti saya duduk di sini, bukan saya yang lebih pengalaman, tapi karena saya lahir lebih dulu daripada kalian. Urusannya ngonotok ngerti disian, tak share daripada tak pek dhewe rano gunane gitu.
Ya, Pak. Oke, teman-teman, kita masih ada sekitar beberapa menit lagi, ternyata masih lumayan banyak. Jadi teman-teman ada yang mau tanya lagi? Oke, 1, 2. Boleh turun lagi teman-teman, jadi agak-agak kelihatan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, dari masnya yang di atas, terus mbaknya, sama masnya kacamata. Oke, siap. Sambil minum dulu mas. Terima kasih Mas Sabrang sudah sharing dan Mbak Gayatri. Jadi satu yang tadi saya garis bawahi adalah Mas Sabrang tadi cerita tentang bagaimana didik anak, aku tak ngadeg tak digoleki sing ngomong di adalah bagaimana bisa memaknai critical thinking gitu. Nah saya mau minta Mas Sabrang sharing, walaupun kayaknya Mas Sabrang ora patio agak enggan untuk sharing personal gitu. Bagaimana kemudian memaknai frameworknya untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang di keluarga kadang kita nggak punya kontrol. Misalnya orang tua cerai ketika kita kecil gitu, atau kemudian misalnya orang tua sakit parah atau ada pertengkaran antar keluarga, bude, bapak dan sebagainya kayak gitu. Itu kan satu yang kita nggak bisa kontrol bagaimana framework Mas Sabrang untuk memaknainya. Yang kedua, ada yang bisa kok kita pengaruhi tapi seringkali juga gagal kayak gitu kan. Nah, bagaimana saya penasaran bagaimana Mas Sabrang memaknai peristiwa-peristiwa itu dalam keluarga. Seperti itu aja Mas. Terima kasih. Dia Mbak yang boleh angkat tangan Mbak, ya, biar yang ngasih mic terlihat gitu ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Mas Sabrang dan Mbak Gayatri. Ya, izin bertanya Mas Sabrang, saya ingin bertanya mengenai hubungan dua orang atau hubungan interrelasi antara sesama manusia yang ingin melanjutkan hubungan menuju pernikahan atau berkeluarga. Seperti ini Mas. Sebenarnya ketika kita membahas cocok dan tidak cocok terhadap pasangan atau calon yang ingin kita inginkan, itu tolak ukurnya sejauh mana Mas Sabrang? Karena kadang ketika membahas cocok dan ketidakcocokan itu hanya ada dua hal. Itu adalah sebuah seni penerimaan atau seni untuk menurunkan ego. Padahal sesama manusia ini kadang kita masih punya egonya masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkadang Mas, ada lingkungan atau faktor eksternal yang justru tidak memberikan afirmasi positif terhadap dua orang ini. Misalkan, kamu yakin sama dia kan A, B, C, D. Terus nanti belum lagi dalam cycle yang lebih luas lagi. Oh dia kayaknya kurang tepat. Padahal kalau kita ingin menelusuri atau memberikan kualifikasi terhadap orang yang menurut kita yakin, kita harus bertanya dengan orang dekatnya ya Mas. Misalnya teman mainnya atau dalam keluarganya, tapi kadang-kadang ada informasi yang kadang bisa kita adjust atau enggak, bisa kita terima atau enggak. Seperti itu Mas Sabrang. Lalu ketika kita menyadari hubungan dua orang itu kan berarti hubungan each do ya Mas, aku dan engkau. Berarti aku dan kamu sama-sama sebagai subjek. Bukan berarti aku dan itu atau aku ini subjek sedangkan kamu objek. Jadi kalau misalkan aku nggak merasa cocok sama kamu, oke, stop here. Jadi nggak ada seni untuk bertahan. Jadi kadang variabel-variabel itu Mas yang buat kita harus berpikir kembali sesungguhnya apakah kecocokan itu benar-benar harus diberikan standar khusus atau tidak gitu Mas. Karena kita sama bayangan kita aja nggak sesungguhnya sama-sama cocok, kadang wajahnya nggak kelihatan utuh kalau kita lihat bayangan kita. Begitu Mas Sabrang, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi satu lagi tuh yang mana ya? Aku tuh lupa. Oh, Mas pakai kacamata, benar. Ini dia. Bukan yang ini. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Izin bertanya Mas seputar konsep-konsep yang lagi hype sekarang tuh, konsep kesetaraan gender. Nah, menurut Mas Abram sendiri, konsep kesetaraan gender itu dalam rumah tangga itu hanyalah ilusi atau sebuah uniqueness? Oke. Itu dong Mas, terima kasih sebelumnya. Oke, ada beberapa pertanyaan, mau langsung dijawab
Atau Saya mau akan iklan jawab dulu? setelah iklan berikut ya. Oke. Ya oh Mas. Ya oke, Mas Sabrang mau ke sebelah sebentar ya teman-teman ya. Oke, tadi aku udah mencatat beberapa pertanyaan. Mungkin kalau teman-teman ada yang bawa air minum atau misalnya cemilan boleh dikeluarin dulu atau mau inhale exhale. Oh nggak boleh ya. Ini cuma ngetes aja. Ternyata baca semua peraturannya. Alasan. Ya, kalau misalnya nggak bawa, saya bawa teman-teman ya. Oke, teman-teman, aku mau ngingetin lagi, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang baru pertama datang ke Sebelum Kreatif, jadi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya, sosial medianya Sebelum Kreatif, karena kita masih ada banyak banget sesi. Nanti selanjutnya mungkin ada sama Mas Sabrang atau dengan speaker-speaker lainnya yang nanti semoga dapat banyak manfaatnya gitu teman-teman ya. Oke, kita sambil nunggu Mas Sabrang boleh sambil inhale exhale dulu ya teman-teman ya. Oke, sudah kembali beliau. Oke. Kita lanjutkan. Saya bepisnya cepat udah hafal. Tadi permasalahan dalam keluarga. Terus gimana Mas? Tadi tentang bagaimana framework menghadapi permasalahan dalam keluarga. Saya kebetulan ini ngomong masalah pribadi. You right. Kalau aku nggak senang ngomong masalah pribadi, tapi kalau ini bagian dari useful akan saya ceritakan selimit yang saya mau dalam tanda petik gitu. Kebetulan dari kecil saya mengalami sebuah keluarga yang sama sekali tidak ideal. Kalau mau ngomong apa? Ngomong broken home, abuse, apa dan segala macam pengalaman syarat trauma menjadi anak kecil. Itu insya Allah saya agak lengkap lah. Jadi dari awal saya punya naluri harus survive dari kecil. Saya ini ngomong pengalaman pribadi dulu. Survive. Survival saya adalah bagaimana memaknai hal tersebut sebagai something yang kemudian bisa saya taruh sebagai ilmu. That's it. Saya harus memaknai, ini ngomong kecil dulu sebelum saya ngomong anak ya. Kecil banyak hal-hal yang tidak saya inginkan, tapi harus saya alami. Aku rasa cerita detail. Neng gue harus ngomong parah, aku harus tahu ngalami aku. Tapi saya harus survive. Bagaimana saya survive adalah dengan nge-frame itu pada sesuatu yang menumbuhkan saya. Oke, saya harus kalau bahasa psikologinya lagi-lagi theory of mind. Kalau orang melakukan sesuatu menurut saya salah, pasti menurut dia benar. Saya pengen memahami, menurutmu benar kenapa sih? Oke, saya akan mencoba memahami kebenaran dia, dan saya melihat saya sebagai efek samping, saya harus survive pada efek samping tersebut. Saya mencoba berusaha, karena terlatih dari kecil untuk theory of mind, jadi saya tidak gampang menyalahkan orang lain. Yang naluri awal saya pasti mencari stability dulu. Kalau stability sudah diterima, sudah bisa didapatkan, baru mencari excitement lebih mudah. Kemudian satu contoh keadaan di mana saya menjadi bapak. Ada kejadian yang saya agak cerita sedikit ya. Anak saya ke asrama. Anak saya yang pertama yang skemi itu tadi. Namanya Nawai. Nawai di HP Sunawai namanya. Nawai itu lebih mirip ke saya. Saya pesan itu memang. Saya pesannya mirip mirip saya. Jadi karena dia mirip saya tahu betul cara kerja otaknya. Bangsat-bangsatnya, jeleknya culikone, cacat-cacatnya, itu sangat mirip. Ketika dia asrama, ibu dan adiknya itu sangat sedih. Karena ditinggal, nangis ibunya. Sementara Nawanya cuek kayak gak terjadi apa-apa. Kayak bapak persis gak duwe kangen-kangen, cuek-cuek aja deh. Suatu hari dia pulang dan ibunya WA, nggak beres, nggak baik. Iki ngopo, tak telepon lah. Ibunya ngomong, terus ini nggak ada kangen-kangennya pulang. Pulang ke rumah nggak ada kangen-kangennya sama ibunya. Si Nawai kemudian teriak, kangen kok bun, gitu, terus dekat. Aku tahu kalau dia itu drama.
Gini kayak udah wis tau kangen anaknya itu cuman gini-gini aja. Aku melihat oke, si anak ini sampai mana kognitifnya ya. Suatu hari saya nganterin Nawai ke asramanya dan ada kesempatan ngobrol berdua. Kemarin gimana ya ceritanya? Dia cerita gini. Kamu kangen po? Sama apa nggak kangen po sama Bunda? Yo kangen. Tenane. Kamu kepikiran gitu Bunda apa seneng main? Yo kadang-kadang lupa Pak Anda kan main. Oke. Tapi paham nggak? Biar Bunda juga seneng kita perlu gitu-gitu. Iya tenang aja Pak Anda. Beres. Maybe bad. Tapi dia tahu betul posisinya. Yang saya harapkan ya, dia tahu betul posisinya. Bahwa dia menjaga stability dengan kelemahan yang dia miliki. Saya cerita, sama Pak Anda, tenang aja. Yang punya masalah seperti ini kita. Kita nge-frame keadaan itu sebagai problem yang harus dipecahkan. Kalau tidak tidak bisa dipecahkan, kita harus survive dalam keadaan itu tanpa menambah damage. Framingnya selalu seperti itu. Kalau ada keadaan yang tidak bisa kita kontrol, oke, kenapa ini terjadi? Bagaimana aku bisa survive tanpa menambah masalah? Kalau bisa bonus, bisa ikut membantu memecahkan masalah. That's it. Saya nggak bisa ngomong lebih detail karena nggak tahu problemnya apa, yang tidak diharapkan itu tadi apa. Tapi saya selalu mencari posisinya seperti itu. Nomor satu adalah stability. Walaupun mungkin ini ada yang ngomong itu nggak jujur itu manipulasi. No, beda. Manipulasi itu kalau kamu mau melakukan berpura-pura untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Mengambil keuntungan dari orang lain, itu manipulasi. Tapi kalau kamu memasang sebuah wajah untuk sebuah tujuan, stability, kebaikan bersama, itu necessary sacrifice. Life nggak selalu bisa menampung keunikanmu. Kadang-kadang kamu marah dan nggak bisa harus menunjukkan senyuman. That's necessary sacrifice. Hidup tidak selalu seideal itu untuk bisa menampung dirimu yang unik itu. Kadang-kadang kamu harus mampu menampung keunikan orang lain. Itu frame yang saya sampaikan ke Nawai. Untuk menghadapi banyak hal. Nawai itu punya disiplin terhadap kognitifnya. Misalnya ketika anak kecil, karena saya lupa ya detail-detailnya ya, tapi prinsipnya gitu. Saya membangun bahwa dia punya sutradara terhadap dirinya sendiri. kesadaran di atas di atas kognitifnya dia. Jadi kalau anak kecil misalnya, Dek mainan gitu kan untuk jualan. Nawai itu bisa, nggak usah Waya, iya Panda. Cuek dia kayak gitu itu. Walaupun dia sangat pengen. Dia mampu untuk melakukan necessary sacrifice. Kalau dia tidak tahu tidak tahu gambar besarnya untuk apa, itu selalu saya ceritakan di belakang agar dia tahu bahwa setiap action itu pada sebuah frame tujuan yang lebih besar. Kalau kita melatih itu kepada anak kita, melatih pada diri sendiri, bahwa semua perilaku itu bukan hanya respon dari keadaan saat itu, tapi menuju something yang lebih besar yang dituju. Sepertinya semuanya bisa dihadapi. Kalau kita tidak bisa menemukan konsep yang lebih besar untuk dituju, berarti kita belum cukup memahami situasi. Situasi kebanyakan tidak kita harapkan kok. Kebanyakan. Bukan kita harapkan, tidak bisa kita prediksi kok situasi. Seringkali. Oke, tadi mungkin yang cowok-cowok kalau ditanya pasangannya bisa gitu ya Mas jawabnya ya. Jadi aku gendut nggak, kamu kokoh gitu. Oke, mungkin ini nggak ada pacar saya di sini. Saya cerita itu di panggung dan itu masuk YouTube. Setelah itu teman-temannya di sekolah manggil dia Bu Kokoh semua. Saya masih jadi masalah lagi saya kemudian. Masalah nggak selesai ya Allah. Oh tapi itu dinamikanya. Tanpa itu nggak fun dong. Oke. Selalu pertanyaan kedua. Tolak ukur cocok atau tidaknya seperti apa? Fundamentally, nyari pasangan itu gambling. Mohon maaf ya. Fundamentally, walaupun kamu bisa make educated guess, tapi kamu tidak akan tahu dia sebenarnya sebelum memang benar-benar hidup dengan dia. Makanya kalau nggak salah gini, tes perkawinan itu pada 5 tahun pertama. Kita akan terjadi tabrakan ego.
Kenapa tadi saya mengatakan gini? Dari semua yang Anda ceritakan, saya menangkap ada asumsi bahwa ego dan lain-lain itu ruangnya cuma satu. Coba imajinasi agak berbeda sedikit. Kita harus tabrakan ego, nggak harus kok. Makanya tadi saya bilang, kamu terima kekurangan dia, beri dia kesempatan untuk menumbuhkan mengekspresikan egonya pada sebuah area yang kamu nggak masalah. Tapi dia juga memberi ruangmu untuk menunjukkan egomu pada uniquenessmu pada tempat yang berbeda. Artinya dua ego bisa hidup bersama pada ruang yang berbeda. Misalnya ruang keluarga, ini egonya istri yang hadir. Tapi ketika milih rumah misalnya, atau milih mobil atau whatever yang memang penting buat dia untuk mengekspresikan dirinya, beri ego untuk si pasanganmu tersebut. Kadang-kadang warna mobil nggak begitu penting untuk istri, tapi penting untuk laki-laki. Kenapa nggak direlakan? Nggak usah dijadikan ribut. Misalnya kayak gitu ya. Jadi itu semua bisa dimanage kalau kita sadar bahwa ruang dan waktu itu luas. Dan kamu tidak perlu menjadi ego dirimu sendiri terus setiap saat. Makanya kalau ngomong-ngomong parameter apa yang bisa ngukur gue sendiri. Tadi salah satunya saya gini, memberi tipsnya gini. Kamu tahu kekurangan dia dan bayangkan, ini bukan parameter. Bayangkan aja kalau kamu ngadepin repotnya, kekurangannya seumur hidup ini kuat atau enggak kira-kira. Biasanya gini, kalau kekurangannya bukan prinsipal dalam dirimu, kamu nggak akan masalah. Kalau kekurangannya prinsipal dalam dirimu, kamu akan masalah. Karena setiap orang tidak mungkin prinsipal dalam semua hal. Intrinsically dari prinsipal itu kan hierarki. Tidak mungkin semua, pasti ada 1, 2, 3. Bisa prinsipal dia adalah yang 4 tempatmu, prinsipal 1mu 4 tempat dia. Paham ya maksudnya ya? Jadi bisa dibagi, oke nomor 4 punya aku kok, ambil. Baiknya kalau dia juga sadar, oh ini 1 punyamu kok, ini penting buatmu, monggo diambil. Misalnya gitu. Paham ya? Ini bisa di-share kok, ruangnya luas. Nggak perlu tabrak-tabrakan selalu. Kalau saya memilih sebuah strategi di mana satu yang paling penting buat saya, itu saya pegang sungguh-sungguh. Yang lainnya saya lepaskan. Itu pesan dari bapak saya satu. Ketika menikah dia ngomong gini, ada yang primer dalam dirimu dan kamu gak perlu perang power terus setiap saat. Berikan power kepada istrimu. Karena ketika kamu membutuhkan power untuk hal yang kamu anggap penting, kamu jadi gak bisa dibantah. Pegang satu yang kamu mau penting banget. Dan itu non-negotiable. Lainnya berikan. Oke, siap dan. Itu yang saya lakukan. Jadi ada satu hal. Ketika sebelum kawin, saya deal. Untuk urusan ini, jangan disenggol. Yang lain monggo, kalau terima dengan deal ini kawin. Asu ya aku ya, deal kawin kaya apa sini, deal-dealan bisnis. Asu ngomongku, itu mau didit ngono ya engko ya. Mohon maaf ini. Allah, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ora cocok banget ya cangkemku ya. Tapi Amin paham maksud saya. Semua orang butuh existence. Tapi kalau kamu eksis terus, kamu juga tidak bisa memfasilitasi orang lain. Kamu juga gak fulfill. Kenapa? Karena kamu harus dimaklumi terus, tidak pernah memaklumi. Padahal dirimu akan merasa besar kalau kamu bisa memaklumi. Akan lebih banyak memaklumi daripada dimaklumi kok kamu. Dan begitu juga dengan suamimu. Yang dua-duanya lomba memaklumi, itu tadi flat. Aku maklum. Aku karena masalah maklum kabeh iki yo. Saat itu diperlukan egois sedikit. Egois buat apa? Buat agar dia punya pemakluman, dia ada yang menempati. Necessary sacrifice. Kadang-kadang enggak itu toh. Aku ki pengen memaklumi, tapi kenapa aku jadi egois nih? Egois itu kadang-kadang diperlukan karena kalau tidak ada yang egois, tidak ada yang ditampung oleh suami. Suami juga kadang-kadang butuh egonya jadi suami. Tak maklumi dek. Lor-lor ini maklum apa yang dimaklumi?
Paham ya? Kadang-kadang peran jadi anak kecil it's okay. Peran jadi untuk memenuhi kebutuhan suami dalam tanda petik ya. It's okay. Ini bukan trik-trikan ya. Amin, kalau dua-duanya akhirnya paham bahwa dua-duanya peran, itu uri hidup isinya ketawa tok. Ya peran nih. Jadi gitu, nanti jadinya kayak gitu itu. Kawin rek. Kamu nih dengan kawin itu cuman hati-hati. Ini pertumbuhan ring. Engagement ring. Tumbuh menjadi wedding ring. Nanti bisa menjadi boring. Setelah itu suffering. Serius lah mikir ring. Itu ring-ring. Bukan karena dewe kering. Saya lupa, ini ada berhubungan ini juga. Framing itu tadi. Saya ingat sesuatu. Pada sebuah masalah, itu selalu ada weightingnya. Ada pemberatannya. Seberapa berat sih? Itu naluriah kita ngomong selalu seberapa berat. Kemampuan untuk mengubah berat itu sangat penting. Ketika ibunya ngambek sama anaknya terhadap tidak kangen, saya mengubah berat itu menjadi enteng kepada anaknya, kepada cekian. Hihi, tahu nggak, bunda kangen. Udahlah kita bikin gini aja. Itu masalah berat. Tapi kita ngomong framing jadi enteng, kita kemudian nyari solusinya jadi lebih mudah. Ada kalimat yang sering kita dengar di keluarga. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Masalah kecil dibesarkan. Masa di keluarga itu masalah besar dikecilkan, masalah kecil jadi dibesarkan, tambah ribut lah. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Gak bisa dihilangkan, wong masalah belum selesai kok. Halah, kasih setengah tahun kamu lupa masalahnya. Jangan sampai terjebak pada apa sebenarnya istilahnya? Ingat rasa lupa nama. Gini, kadang-kadang gini. Anda pernah nggak bangun tidur, lupa mimpinya, tapi masih mangkel? Wah, mangkel aku. Kenapa ya? Pokoknya mimpinya tadi nggak menyenangkan. Kenapa nggak tahu, tapi mangkel. Sangat-sangat hindari itu ketika punya hubungan, apalagi di keluarga. Kamu mangkelnya tetap sampai lupa sebab mangkelnya, hanya meneruskan tradisi mangkel. Itu ada loh itu, jangan lupa itu. Kamu lihat hubungan antar kampung tuh. Itu misalnya 3 turunan ke bawah masih ribut antar kampung tanpa tahu sebabnya kenapa. Pokoknya tradisi yang diturunkan nenek moyang adalah kita mangkel sama kampung sebelah. Kalau ketemu kampung sebelah tak gebuki, intinya gitu. Saya selengker, kamu oi nih. Nah, misalnya gitu, pokoknya musuhan gitu. Nggak tahu sebabnya kenapa asal usulnya. Untuk fun-fun di luar monggo, tapi untuk keluarga it's not worth it. Makanya masalah besar kecil kan? Masalah kecil? Oke, udah bener sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Konsep kesetaraan gender dalam rumah tangga antara suami dan istri. Menurut saya suami istri itu komplementer. Istri bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami, dan suami bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh istri. Kesetara, monggo aku disenani feminis, monggo lah. Kenapa kesetaraan itu kemudian dikonsepkan kepada karir? Atau asal-usulnya enggak? Karena wanita yang di rumah tidak bisa dipajekin. Pajak itu datang dari orang yang bekerja. Kalau 50% penduduk tidak bisa dipajekin, miss opportunity nih. Ayo kita dorong konsep bahwa kesetaraan itu adalah pada karir. Sehingga pada mau bekerja. Sehingga kalau bekerja mau dipajekin. Saya nggak perlu ngomong. Tapi ada track sendiri. Kelakuannya siapa itu. Ending-endingnya di ekonomi lagi. Karena menurut saya, kalau mendorong kesetaraan di Indonesia, it doesn't make any sense. Kita nggak pernah punya masalah dengan itu. Kita tahu peran masing-masing. Setara itu bukan berarti sama. Setara itu adalah kongruen, seimbang. Bukan berarti sama. Saya sangat percaya itu, keseimbangan itu.
Sehebat-hebatnya laki, kamu dikasih nama sebagai kepala keluarga, itu adalah jabatan yang menyenangkan hatimu karena itu sebenarnya bukan kenyataannya. Kepala keluarga taek po. Kalau istri merengut sedidik kowe nggih manut nih pripun nggih. Kowe dikancing lawangi rawani nesu kok. Kepala keluarga piye? Itu kamu dikasih biar gede hatimu. Wah, kepala keluarga. Aslinya karo jenderal dapur wae kalah. Bu kamu jenderal TNI paling tinggi sama jenderal dapur ya selesai wis teman. Dan yang mendorong-dorong feminis itu nggak pernah punya presiden wanita, perempuan. Kita sejak Ratu Sima nggak masalah. Apa? Hidup apa? Asurono. Saya nggak peduli pemerintah, saya nggak peduli negara. Yang saya pedulikan bangsa. Bahwa negara sama pemerintah adalah subset dari bangsa, ya kudu melu diurusi. Tapi bangsa, ya malah jadi ngomong politik toh ini nggak nyangka ngomong gitu. Saya nggak pernah banyak hidup. dipip gitu lagi. Ya, saya sopo ae gak masalah jadi pemerintah, saya gak masalah sopo ae jadi presiden atau gimana, tapi make sure bahwa mereka memastikan perang panjangnya Indonesia. Semua akan ngaku cinta sama Indonesia, yes. Pertanyaannya adalah cinta Indonesianya pada prioritas nomor berapa? Semua cinta Indonesia pada prioritas nomor 3. Yang pertama adalah dirinya, nomor 2 partainya, nomor 3 Indonesia. Yo, fish. Mother Fisher kayak gitu tuh. Ya oke lah. Keadaannya seperti ini, mari kita hadapi bersama gimana cari jalan keluarnya. Kita ngomongin masalah berlama-lama tanpa menuju solusi, itu juga namanya onani juga. Let's do something kan gitu. Nanti kalau ada sesi politik baru kita ngomong soal ini. Kita kan ngomong sekarang hubungan keluarga. Itu kan keluarga Indonesia. Ya bener. Aku langsung kepikiran kan Indonesia. Gitu ya, apa namanya? Menurut saya kesetaraan gender nggak usah gender, Mas. Saya setuju kesetaraan makhluk hidup kok. Kita sama cacing setara kok. Dengan caranya masing-masing sebagai makhluk dari Tuhan. Punya spark of divinity masing-masing dan punya perannya masing-masing untuk menjadi bagian dari ekosistem di muka bumi ini. Kesetaraan gender terlalu kecil. Kesetaraan makhluk hidup yang menurut saya lebih universal. Gitu ya. Gaya nih, Re. Oke, sudah menjawab ya, Mas. Oke. Kita masih punya satu sesi lagi, mungkin 3 penanya. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Oke, 1, 2, 3. Oke, pas. 1 Masnya yang kaos hitam semua ya, agak bingung ya. Nah, benar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda. Di mana sih letak cinta di keluarga ini? Karena saya pernah berpikir bahwa sejauh apapun saya menghindar dari karakter keluarga saya gitu, maksudnya dari ibu dan dari bapak saya, selalu ada yang menarik saya kembali untuk untuk berintrospeksi diri sesuai dari yang orang tua saya berikan gitu. Nah ini juga mungkin bisa ada bahasanya di pondok pesantren kan keluarga psikologis. Kalau keluarga biologis kan yang di rumah, keluarga psikologis itu di guru katanya kan. Ada juga perasaan seperti itu. Jadi ketika mencari pengalaman baru, terus hal-hal baru itu ditarik lagi kita oleh perasaan itu. Apakah itu cinta atau bagaimana? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, yang kedua Masnya yang ini.
karena temannya keluarga, jadi pertanyaan saya adalah, Mas sendiri pernah membayangkan nggak ending dari keluarga itu nantinya seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir. Yang mana ya tadi? Lupa lagi. Oh ya, itu benar. Selamat malam Mas Sabrang dan teman-teman. Gini, saya mau menanyakan sudut pandang dari Mas Sabrang sendiri tentang pertanyaan saya nanti ini. Bagaimana pendapat Anda atau pandangan Anda tentang orang tua yang dulunya apa yang diberikan dulu itu atau apa yang tidak diberikan dulu itu mereka panen sekarang atau mereka tagih sekarang. Dan tadi yang sebelum sesi pertanyaan berlangsung ada sedikit pernyataan dari Mas Sabrang sendiri yang menurut saya itu saya naif karena saya sedikit tertawa tadi soal pernyataan Mas Sabrang yang tentang mengkambing hitamkan orang lain atau mengkambing hitamkan sesuatu itu adalah hal yang tidak baik untuk menuju masa depan gitu loh. Jadi di situ saya tertawa karena saya itu melakukan hal itu, tapi tadi saya tertawa, jadi saya sedikit naif. Saya melakukan hal itu upaya untuk memisahkan, tadi tentang Mas Sabrang itu kita membuat rumah kita sendiri, membuat rumah masa depan kita sendiri. Jadi saya itu sedikit memisahkan hal yang buruk, gambar teknik yang dibuat orang tua saya dulu. Misalnya gambar itu buruk, jadi saya pisahkan buruk itu dengan cara mengkambing hitamkan itu. Tapi bukan hanya itu aja. Justru saya pisahkan itu, kemudian saya mencari hal yang baik dan melengkapi gambar teknik yang orang tua saya buat itu. Jadi seperti itu. Oke, saya cari respon yang pertama dulu. Sejauh apapun saya menghindari. Di mana letak? Kalau saya membahas tentang konsep cinta, karena kata cinta di sini dilemparkan dengan mudah dengan asumsi bahwa kita semua paham konsep cinta. Kalau saya harus menjelaskan itu lebih panjang, nanti nggak cukup waktunya. Saya akan play on dengan ini aja ya. Dengan asumsi arti kata cinta saya ambil artinya pada spesifik untuk yang bisa menjawab pertanyaan Anda. Salah satu indikasi cinta adalah ketika self kita, karena diri itu bisa berkembang. Diri itu bisa ada dalam diri kita sendiri. Diri itu bisa berkembang di keluarga. Cirinya sederhana. Semua impuls, sakit, bahagia itu kita ikut merasakan. Kalau anak disenggol palanya, orang tuanya ikut marah. Self-nya dia juga anaknya termasuk dari sayanya si orang tua. Sayanya semakin besar, itu cintanya semakin besar. Kamu adalah bagian dari keluarga, sayanya di keluarga. Sehingga mau lari kemanapun nggak akan bisa. Karena kamu nggak bisa lari dari dirimu sendiri. Walaupun yang kamu sadari adalah diri ini, tapi sebenarnya dirimu, bawah sadar adalah keluargamu itu. Sehingga kamu mau menidakkan keluarga, ya tetap balik lagi. Wong dirimu, selfmu adalah keluargamu juga. Ketika kamu masih sakit hati ketika bapakmu diludahi orang, kan bukan kamu, tapi kamu ikut sakit hati. Selfmu masih dalam keluarga tersebut. Keluarga mungkin tidak sempurna, ada banyak hal yang tidak disetujui. Tapi jangan lupa, kamu sama dirimu sendiri pun juga seperti itu. Dirimu tidak sempurna, banyak kualitas dalam dirimu yang tidak kamu sendiri sukai. Males bangun kayak misuan kayak, saya tidak menyukai diriku yang misuan ya. Saya lebih suka istighfar. Tapi gini, untuk bisa menerima
untuk bisa mengetahui dirimu secara penuh, itu bukan dengan menidakkan yang buruk, tapi memahami dan mengiyakan yang buruk, bukan memanifestasi. Dirimu itu bisa punya bayangan gini, bayangan buruk, bayangan baik, kamu mau loncat dari bis, kamu mau nyolong motor dan seterusnya. Tapi kan yang kamu manifestasikan dengan wadak, itu yang kamu anggap baik. Bukan berarti inisiatif buruk itu harus dibuang. Karena sekali kamu membuang inisiatif burukmu, kamu kehilangan bagian dari dirimu dan kamu tidak akan lengkap dalam dirimu. Kalau mau belajar lebih lanjut, tanya sama Mbak Gayatri. Ada konsep yang namanya integrating shadow dari Carl Jung. Ada? Ini jauh-jauh geologi. Itu adalah merangkul potensi dirimu yang buruk untuk ditahan. Karena tidak mungkin pohon menjulang ke langit, ke surga, kalau tidak akarnya menghunjam dalam ke neraka. Jadi kenal nerakamu untuk bisa kamu kontrol. Karena yang memilih manifestasi menjadi apa, itu dirimu tetap terkontrol. Kalau kamu singkirkan, kamu tidak tahu dia penjahatnya gimana, tiba-tiba masuk lewat mana. Karena tidak mungkin, musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Semakin kamu pintar, jahatmu juga semakin pintar. Pasti mending dirangkul. Oke, ini jahatku, ini burukku. Jangan sampai aku masuk pada situasi di mana kamu keluar. Dulu kemarin mungkin saya sempat ngasih contoh di sesi kemarin. Ketika kamu melihat orang membunuh orang lain, kamu bayangkan jahat sekali ini. Kamu hanya belum menemukan sebuah kondisi di mana demitmu yang membunuh akan keluar. Saya akan memberi contoh, kalau bapakmu atau ibumu diludahi mukanya sama orang, dirimu akan keluar demitnya membunuh orang itu. Kalau kamu tidak kenal demitmu, kamu tidak akan full mengetahui dirimu. Ini menidakkan bagian dari dirimu, termasuk keluarga, itu bukan membuatmu menjadi lebih baik, justru membuatmu menjadi buta terhadap bagian dirimu yang lain. Kenapa kamu akan kembali ke keluargamu? Karena tidak ada orang yang bisa lari dari dirinya sendiri. Pasti akan kembali kepada dirinya sendiri, sadar tidak sadar. Orang yang tidak suka sama dirinya sendiri, berusaha melupakan dirinya sendiri dengan alkohol, obat, untuk lupa sebentar sama dirinya sendiri. Walaupun ketika sadar pasti balik lagi, nggak bisa lari dari situ. Jadi mending dihadapi daripada dibuang-buang. Semoga menjawab. Okay. Sudut pandang Mas Abrang bagaimana tentang orang tua yang dulunya dapat itu dipanen sekarang dong? Memisahkan hal buruk dari orang tua dengan cara mengambing hitamkan. Prinsipnya mirip Mas. Gini, saya melihat bahwa semua orang itu punya hak prerogatifnya untuk menjalani hidupnya. Dia tidak punya kewajiban, ini ngomong basic ya, saya tidak punya kewajiban memuaskan siapapun termasuk diri saya. Jadi dia punya hak mau ngapa-ngapain aja. Bahwa saya tidak setuju, bisa. Tapi saya tidak bisa menuntutkan ketidaksetujuan saya sama dia. Yang bisa saya lakukan adalah gimana nih sekarang, apa terusannya. Dan kamu juga punya hak yang sama terhadap orang tuamu. Misalnya kamu tidak setuju dia menuntut, ya tinggal ngomong gak ono, sebebas itu kalau saya. Jadi saya sama orang tua saya juga punya banyak ketidaksepahaman seperti itu. Dan masing-masing tahu bahwa ini dua entitas yang berbeda. Ada konsep orang tua dan anak itu untuk menjaga stabilitas. Bukan berarti harus bisa intervensi terhadap entitas. Karena masing-masing manusia punya tugas sucinya sendiri untuk memahami, untuk mengalami keterbatasan. Tanpa intervensi, free will. Mohon maaf. Semua manusia, semua makhluk hidup selalu punya 3 komponen yang dia miliki. Ada light, ada cahaya, ada love, ada cinta, dan ada free will. Itu 3-tiganya membuat sebuah entitas keterbatasan yang dia harus mengalami sesuatu. Pilihan mengalami, itu pilihan masing-masing. Kalau Anda kemudian menidakkan, pilihanmu. Tapi pasti ada konsekuensi di situ. Yang saya lakukan, yang saya omongkan di sini, bukanlah jalan yang harus dilakukan. Cuman pengalaman dari yang udah hidup duluan, gitu aja. Gimana sih strategi terbaik ke depannya, misalnya gitu. Anda menyalahkan orang tuamu, boleh. Pertanyaannya, nunggu berapa tahun Anda untuk tahu bahwa itu tidak menghasilkan efek apa-apa.
Daripada nunggu pengalaman 5 tahun, mending bulan depan sudah enggak. Gitu loh maksud saya seperti itu. Tapi kamu punya hak 100% untuk tetap melakukan itu. Dan saya enggak ngomong bahwa itu salah. Itu murni hak jenengan. Perspektif saya terhadap orang tua yang seperti itu seperti sudah saya sampaikan ya. Perspektif saya, orang punya hak apapun untuk menjalani hidupnya. Dan pendapatnya seperti apa. Bahwa dia punya salah dalam tanda petik. Konsep yang tidak sama dengan kita, biasa. Setiap dua orang berhubungan, itu selalu ada dua hal yang kemungkinan terjadi. Dia tahu sesuatu yang kita tahu, dan kita tahu sesuatu yang dia tidak tahu. That's it. Ketika orang itu punya, orang tua misalnya, menagih Anda, dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu, atau kita tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Kalau posisinya dia tahu sesuatu yang kamu tidak tahu, kamu harus berguru. Tapi kalau posisinya adalah kamu tahu sesuatu yang dia tidak tahu, kamu harus memaklumi. Pertanyaannya, kesimpulannya, kalau Anda masih menyalahkan orang tua, suspek saya bisa salah. Kecurigaan saya adalah kamu masih belum tahu sesuatu yang orang tuamu tahu. Ada something yang orang tuamu tahu. Karena tidak mungkin orang melakukan sesuatu yang menurutnya tidak benar. Paham maksud saya? Kebenaran itu berdasarkan logika, keadaan, dan memori yang dia miliki. Ketidakmampuan kita memahami kebenaran dia karena kita tidak punya semua informasi yang dia miliki sehingga tidak bisa mensimulasi sebab akibatnya kenapa dia ngambil sebuah keputusan tertentu. That's it. Kalau menurutmu orang tuamu perilakunya aneh, ada sesuatu yang belum kamu ketahui. Latar belakangnya apa sih? Pengalamannya apa sih? Dia dulu pernah gimana sih? Kok sampai perilakunya kayak gini? Kalau kamu sudah tahu itu, handle-nya gampang. Mohon maaf ya, handle-nya gampang. Karena kamu jadi tahu betul makhluk apa dia. Sorry ngomong paham maksud saya tapi ya. Oke ini perilakunya kayak gini. Dia kalau kamu tahu oke, karena dia informasinya seperti ini dianggap benar sebagai dia. Berarti kalau saya giniin, hasilnya gini nih. Kalau ini giniin, hasilnya gini nih. Kalau kamu masih, kok gini sih? Gak jelas sih ini perilakunya. Berarti belum lengkap informasimu. Kamu menyalahkan dia, it's okay. Cuman tadi itu, gak membawa kemana-mana. Mending, pakai jembatan lah. Mending dianggap sebagai objek belajar. Anak saya yang pertama, ketika, TK, itu males sekolah. Gitu-gitu aja kok Anda. Enggak ada yang seru. Saya kasih framework. Emang kamu tahu temenmu ya hari ini yang ngupil berapa? Ya enggak tahu. Kok enggak tahu? Cari tahu dong. Mau gitu aja katanya semua udah tahu. Oh iya ya. Enggak penting. Tapi itu memberi dia misi untuk melakukan sesuatu. Dia melihat bahwa sekolah yang dia anggap tahu itu jadi ada sesuatu yang dia tidak tahu. That's it kok urusannya. Kalau kita mau jujur sama diri sendiri, setiap saat tuh gitu kok. Sebenarnya kita ngejudge itu karena kita malas nge-track informasi yang kita tidak tahu. Ngejudge is easier than thinking. Sehingga kita lebih memilih ngejudge daripada thinking. Itu lagi-lagi kalimatnya Carl Jung. Oh, lu seluruh psikologi kok. Aku kan SP tuh. Itu demitan SP itu. Saya nggak tahu ini menjawab atau tidak pertanyaan Anda, karena yang Anda tanyakan adalah perspektif, dan saya memberikan perspektif saya. Semoga bermanfaat. Matur nuwun. Oke. Biar lebih tepuk tangan teman-teman. Oke, lanjut. Kayaknya masih pengen lanjut. Belum puas. Masih mau ditanyain, Mas? Teriak aja. Nggak bisa. Pakai teknik vokal sedikit seolah-olah kamu ngomong sama orang tuamu yang kamu dendami itu loh. Tapi ini ini bukan soal tentang apa yang saya tahu dan apa yang saya tidak tahu dari orang tua, tapi tentang hasil yang tidak ditanam sama orang tua. Ini saya posisikan. Hasil yang tidak ditanam oleh orang tuamu.
kenapa waktu saya kuliah misalnya, kok yang dia tanya, kamu kok nggak jago bulu tangkis sih? Udah gede gitu. Dan waktu kecil berbeda dengan yang sekarang. Itu soal hasil. Tapi kalau misalnya Mas Abraham menjelaskan tadi soal tentang apa yang tahu dan apa yang tidak tahu, itu menurut saya hanya sekedar pengetahuan aja. Tapi ini kan tentang apa ya, tentang penanaman moral menurut saya. Yang kamu tidak tahu adalah konsistensi bapakmu terhadap penuntutan. Kalau kamu ngomong, kamu tidak bisa memaklumi bahwa kok ngajarinya bola, nanaknya bulu tangkis. Artinya kamu tidak pernah memahami pola bapakmu seperti apa. Does it make sense? Maybe not. Banyak kok yang tidak make sense. Tapi ini semua ada sebabnya. Dan masalah besar bisa dikecilkan, masalah kecil bisa dihilangkan. Means, gini, kalau kamu ditanyain, kok nggak bisa bulu tangkis? Yo pak, aku goblok anaknya sopo? Make it fun. See? Karena semuanya berat, semuanya serius. Dan kamu nggak pernah bisa ngomong bahwa bapakmu tidak punya hak untuk menuntut. Setidak make sense, tidak make sense-nya. Karena kamu juga lahir dari kenikmatan bapakmu. Loh, itu primordial itu. Itu primordial. Bapakmu menuntut setidak make sense, tidak make sense-nya seperti apa. Dia punya hak. Karena primordial keberadaanmu tetap ada bapak sama ibu. Nggak make sense. Karena tidak ada yang dituntut kalau kamu nggak dibuat. Entah, saya juga nggak tahu bapakmu sengaja bikin kamu atau cuman efek samping dari enak. Saya nggak tahu juga, tapi faktanya bahwa itu bapakmu. Dia bisa nuntut kamu kok nggak bisa terbang tuh dia boleh. Boleh. Bahwa itu nggak masuk akal, maybe. Dan kamu tinggal ngomong, apa sih susahnya ngomong? Ini kan resolving problem tuh. Resolve problemnya gimana? Iya pak saya goblok dimarahin, iya pak, maaf. Harga dirimu masih harus memenuhi kebutuhan orang tuamu. It's okay untuk tidak berdaya. It's okay untuk menjadi kecil di depan orang tuamu. Gak harus jadi orang besar terus. Sometimes necessary sacrifice diperlukan untuk kestabilan. Seberapa kamu menghargai kestabilan, seberapa menghargai kamu kepada keluarga untuk membuat necessary sacrifice. Kadang-kadang sacrifice-nya menjadi hal yang kecil. Kita tadi ngomong keluarga lagi. Saya juga jangan salah. Bapakku gini kayak nyebai pol kayak. Sing cak nun gue loh. Itu seperti pancuran. Pada orang yang jauh itu sangat-sangat ngei pancuran yang luar biasa. Pada orang yang dekat nggak kuat patah. Itu sekeras-kerasnya dan nggak make sense. Keputusanmu salah. Kenapa gini tuh hasil? Karena aku nggak tahu informasinya. Ya tetap goblok. Oke, akan kemudian misalnya, iya aku goblok wes. Iya. Tidak, saya dipepet sampai ini ya, yang saya pengen kamu jangan sampai ngalami seperti saya di mana kepepet segitu pojok sampai akhirnya ketika saya ngomong iya aku goblok itu cuma menyelesaikan masalah. Kowe rasa perlu ngono kuwi wis tak kei rumuse, aku sing ngalami iki wis tidak iki. It's okay to be stupid. It's okay punya kekurangan. Gini, saya sempat ngomong sama beliau nih tadi. Orang yang tidak punya hal yang disembunyikan tidak akan bisa diancam oleh siapapun. Gak perlu menyembunyikan kelemahan, gak perlu menyembunyikan ketidakberdayaan. Akui, itu gak membunuhmu anyway. Dan kamu tidak berkurang sedikit pun dirimu. It's okay. Yang penting apa? Stabil dulu. Habis itu proof. Nanti suatu saat ketika kamu ngasih
bapakmu lapangan bulu tangkis beserta pemainnya 24 jam. Selesai semua kok itu. Time masih panjang. Perjalanan masih panjang. It's okay to be stupid. Karena tidak ada orang yang menjadi master kalau dia tidak bisa bersedia menjadi clown. Tidak ada yang bisa menjadi pandai kalau dia tidak bersedia menjadi stupid. Mumpung masih 2, be stupid as you can. So, dihabiskan stupidmu sekarang. Rendahkan dirimu sekarang. Habiskan dirimu sekarang. Karena ketika semua ilusi itu hilang, kamu akan menemukan dirimu sendiri dan kamu akan muncul dengan dirimu yang sejati, bukan ilusi-ilusi. Kalau diterima, coba monggo. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Matur nuwun. Oke, beri tepuk tangan teman-teman semuanya. Oke, luar biasa diskusi ruang keluarga seperti di halaman belakang rumah ya Mas ya, sambil ngopi. Teman-teman nggak bisa ngopi loh di sini. Kurang asbak, oke. Evaluasi ya panitia ya. Oke, teman-teman ternyata sudah tidak terasa sudah hampir 2 jam kita ngobrol-ngobrol di sini bersama Mas Sabrang. Tapi sebenarnya kurang afdol kalau misalnya di akhir acara ini kita belum dapat closing statement dari Mas Sabrang terkait dengan tema kita hari ini, relationship ruang keluarga. Versi dari Mas Sabrang nih. Silakan Mas Sabrang. It's a game, come on. Nggak usah ruwet-ruwet. Life is a game. Seberapapun beratnya, life is a game. Ini hanya game of life. Hubunganmu dengan teman, hubunganmu dengan keluarga, karir, whatever, it's a game. Jangan terlalu menganggap berat. Semua yang berat bisa diringankan. Semua yang ringan bisa dihilangkan. So, Masya Allah. have a fun life, know the rule of the game. Karena semakin kamu tahu rule of the game-nya, kamu semakin bisa memainkan game dengan secantik-cantiknya. Matur nuwun.